Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salsabila Stianingrum, nomor mahasiswa 211830359. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis fundamental saham ADI atau PT Adikarya. Saya akan memulai dengan menganalisis perusahaan secara kuantitatif. Saya akan membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan yang ada dalam satu subsektor. ADHI ini berada dalam satu subsektor dengan WIKA atau Wijaya Karya Persero Tbk, PTPP atau PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, dan WSKT atau Waskita Karya Persero Tbk. Data ini saya peroleh dari aplikasi RTI Bisnis pada tanggal 31 Maret 2021. Untuk membandingkan rasio keuangan perusahaan ini, saya menggunakan 5 rasio, yaitu yang pertama ROE atau Return of Equity, yang dimana nilai ROE yang semakin besar akan semakin baik dalam menghasilkan laba. Yang kedua DER atau Debt to Equity Ratio, dimana nilai DER semakin kecil akan semakin baik. Yang ketiga PER atau Price Earning Ratio, dimana nilai PER semakin kecil akan semakin baik. Yang keempat PBVR atau Price to Book Value Ratio, dimana nilai PBV semakin kecil akan semakin baik. Yang kelima Dividend Yield, dimana nilai dividend yield semakin besar akan semakin baik. Saya akan mengeliminasi saham WIKA dan PTPP, kemudian saya akan memperhitungkan saham ADHI dan WSKT. Nah, berikut analisis ranking dari saham ADHI dan WSKT. Dalam ROE, di mana semakin besar semakin baik, maka ADHI ini mendapat peringkat 1, kemudian WSKT mendapat peringkat 2. Dalam rasio jenis DER ini, di mana nilai DER semakin kecil akan semakin baik, ADHI mendapatkan peringkat 1, WSKT mendapat peringkat 2. Dalam rasio PER, di mana nilai PER ini semakin kecil akan semakin baik, ADHI mendapat peringkat 2, WSKT mendapat peringkat 1. PBVR, ADHI mendapat peringkat 1, WSKT mendapat peringkat 2. Dan dividend yield, di mana nilai dividend yield semakin besar akan semakin baik, ADHI mendapat peringkat 1, sedangkan WSKT mendapat peringkat 2. Kemudian kita jumlah hasil peringkat itu, kemudian akan menghasilkan jumlah ADHI mendapat 6, WSKT mendapat 9. Jumlah yang paling sedikit itu didapatkan oleh saham ADHI. Nah, saya akan lebih lanjut menganalisis saham ADHI ini. Kalau tadi di awal saya menganalisis secara kuantitatif, sekarang saya akan menganalisis secara kualitatif. Mengapa memilih ADI? Yang pertama, banyaknya penghargaan yang telah diraih oleh ADI, seperti penyedia jasa pekerjaan konstruksi terbaik dalam menerapkan SMKK atau Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Best Syariah kategori properti, beberapa penghargaan kecelakaan nihil, dan lain-lain. Yang kedua, ADI bukanlah perusahaan yang asing di mata kita, bahkan banyak proyek yang telah dibangun oleh ADI seperti pembangunan Tol Mojokerto-Kertosono, irigasi Lambuno, Bendungan Surakarta, Kaliprogo, jalur kereta api Solo Balapan, Pelabuhan Tarakan, dan lain-lain. Yang ketiga, ADI mempunyai prospek yang sangat bagus karena banyak proyek yang terus dimenangkan di tender, ditambah proyek MRT dan LRT yang terus berjalan dan berkembang. Yang keempat, mayoritas pemegang saham ADI adalah negara Indonesia sebesar 51% dan sisanya 49% dimiliki oleh masyarakat. Profil PT Adikarya Persero Tbk. PT Adikarya Tbk merupakan perusahaan milik publik yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Sejarah pendirian Adikarya berawal ketika Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik melalui surat keputusan tanggal 11 Maret 1960 memutuskan mendirikan sebuah perusahaan jasa konstruksi.
Setahun kemudian, Adikarya disahkan menjadi perusahaan negara atau PN Adikarya berdasarkan PP nomor 65 tahun 1961 dengan dileburnya sebuah perusahaan bangunan X milik Belanda yang telah dinasionalisasi berdasarkan PP nomor 2 tahun 1960. PT Adikarya Tbk merupakan salah satu perusahaan BUMN yang 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan sisanya 49% dipegang oleh masyarakat. PT Adikarya Tbk juga menjadi pemegang saham mayoritas di beberapa anak saham seperti PT Adi Persada Properti, PT Adi Persada Gedung, PT Adi Komuter Properti, PT Adi Persada Beton, dan lain-lain. Saat ini, Adi memfokuskan usahanya pada 5 lini bisnis yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, energi, properti, industri, dan investasi. Portofolio proyek infrastruktur yang dikerjakan antara lain mencakup jalan, jembatan, saluran irigasi, pembangkit listrik, dan pelabuhan. Sementara proyek-proyek konstruksi bangunan meliputi gedung bertingkat tinggi, mixed-use kompleks, hotel, rumah sakit, dan lain-lain. Pada tahun 2016, kebijakan strategis yang dijalankan adalah pemenangan kontrak melalui selected project, IPO anak perusahaan, pengembangan produk beton pracetak untuk mendukung percepatan proyek LRT, dimulainya pengembangan properti di sekitar stasiun-stasiun LRT yang dikenal dengan nama Transit Oriented Development atau TOD. Dalam menyikapi semakin ketatnya persaingan industri konstruksi, Perseroan meredefinisi visinya yaitu menjadi perusahaan konstruksi terkemuka di Asia Tenggara. Perseroan juga meluncurkan tagline Beyond Construction yang maknanya menegaskan motivasi perseroan untuk merambah ke bidang usaha lain yang masih terkait dengan bisnis inti perseroan. Visi dan misi PT Adikarya Persero Tbk. Visi menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan. Misi yang pertama membangun insan yang unggul, profesional, amanah, dan berjiwa wirausaha. 2. Mengembangkan bisnis konstruksi, rekayasa, properti, industri, dan investasi yang bereputasi. 3. Mengembangkan inovasi produk dan proses untuk memberi solusi serta impact bagi stakeholders. 4. Menjalankan organisasi dengan tata kelola perusahaan yang baik. 5. Menjalankan sistem manajemen yang menjamin pencapaian sasaran, kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. 6. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk pembuatan keputusan dan pengelolaan resiko korporasi. Perjalanan Adikarya Persero Tbk dari tahun ke tahun. Pada tahun 1960, PN Adikarya dibentuk dari hasil nasionalisasi perusahaan Belanda bernama Associati N.V. Pada tahun 1974, PN Adikarya berubah menjadi PT Adikarya Persero. Pada tahun 2004, menjadi BUMN konstruksi pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI, dulunya Bursa Efek Jakarta atau BEJ, pada tanggal 18 Maret 2004, sehingga menjadi PT Adikarya Persero Tbk. Pada tahun 2011 melakukan transformasi perusahaan dengan mengubah visi, misi, dan tata nilai perusahaan, melakukan restrukturisasi organisasi, dan mendirikan Adi Learning Center atau ALC. Pada tahun 2012 mendirikan anak perusahaan yaitu PT Adi Persada Properti. Pada tahun 2014 mendirikan anak perusahaan PT Adi Persada Gedung APG dan PT Adi Persada Beton APB. Pada tahun 2015 groundbreaking LRT Jabodetabek. Pada tahun 2018 pendirian anak usaha PT Adi Komuter Properti dan perubahan visi, misi, dan nilai perusahaan. Pada tahun 2019 pendirian anak usaha PT Dumai Tirta Persada. Nah, sebelum kita berinvestasi saham, kita juga harus mengetahui siapa direksi dan komisaris di saham tersebut. Nah, ini direksi di saham ADHI. Direktur utamanya ada Entus Asnawi Muson, ada Asuko
Direktur Operasi 1, Punjung Setia Brata Direktur Operasi 2, AAG Agung Darmawan Direktur Keuangan, Agus Karyanto Direktur SDM, dan V. Partasarati Direktur KHSE dan Pengembangan. Dalam posisi komisaris utama ada Maijen TNI Dodi Usodo Hargo, Cahyo R. Muzar Komisaris, Justinus Prastowo Komisaris, Widiarto Komisaris, Abdul Muni Komisaris Independen, dan Hieronymus Hilapok Komisaris Independen. Kemudian analisis dari segi keuangan. Yang pertama di bagian income statement ada net income, revenue, net profit margin. Di bagian revenue atau pendapatan, saham ADI ini selalu mendapatkan pendapatan yang selalu meningkat di 4 tahun terakhir ini pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 yang itu menandakan bahwa perusahaan ini itu bagus. Di bagian kedua ada balance sheet. Di balance sheet ini ada equity, liabilities, aset, debt equity ratio atau DER. Di bagian aset, perusahaan ADI ini mendapatkan aset yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, berarti itu menandakan perusahaan ini itu bagus. Kemudian di bagian debt equity ratio atau DER, itu juga selalu naik dari tahun ke tahun. Padahal di bagian DER itu kalau nilainya semakin kecil akan semakin baik. Nah, alangkah lebih baiknya jika DER-nya itu selalu turun dan asetnya itu selalu naik. ADI mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya ada penghargaan kecelakaan nihil Departemen LRT Jakarta Timur, penghargaan kecelakaan nihil Departemen Infrastruktur 2, Divisi Konstruksi 5, Kota Balikpapan, lalu ada penghargaan penyedia jasa pekerjaan konstruksi terbaik dalam menerapkan SMKK, penghargaan CEO Safety Leadership Award State Owned Contractor. Lalu ADI juga mendapatkan beberapa sertifikat rekor muri seperti pembebanan axial static loading test terbesar, rekor muri jembatan kereta box beton lengkung dengan bentang terpanjang. Lalu ADI juga mendapatkan sertifikat ISO 45001 2018 Occupational Health and Safety Management System dari United Registrar of System atau URS, yaitu merupakan standar internasional yang menentukan persyaratan untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dengan panduan penggunaannya untuk memungkinkan sebuah organisasi memperbaiki kinerja K3 seperti proaktif dalam mencegah cedera dan kesehatan buruk. Lalu ISO 14001 2015 Environment Management System dari United Registrar of System atau URS merupakan kerangka kerja bagi perusahaan dan seperangkat prinsip-prinsip dasar dengan pendekatan manajemen yang berfungsi untuk memastikan bahwa proses yang digunakan dan produk yang dihasilkan telah memenuhi komitmen terhadap lingkungan, terutama dalam upaya pemenuhan terhadap peraturan di bidang lingkungan, pencegahan pencemaran, dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Berita tentang ADI. Berikut beberapa berita tentang ADI. Yang pertama ada kuartal 1 2021, Adikarya berhasil kantongi kontrak baru sebesar 3 triliun rupiah. Kinerja PT Adikarya ini mulai membaik di awal tahun ini. Hal ini terlihat dari kontrak baru yang berhasil diraih oleh perusahaan plat merah tersebut hingga kuartal 1 2021. Yang kedua, strategi Adikarya mempertahankan produktivitas di new normal. Nah, karyawannya ini itu dituntut untuk selalu menggunakan protokol kesehatan dan 2 minggu sekali itu dilakukan seperti pemeriksaan. Lalu juga di kantornya itu terdapat ruang isolasi jika ada karyawan yang memiliki ciri-ciri atau gejala-gejala COVID-19 ini. Lalu juga sebelum memasuki area kerja, seluruh pekerja itu wajib melakukan berbagai pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan kebersihan diri, kelengkapan alat pelindung diri, lalu pemeriksaan kesehatan seperti suhu tubuh, keseimbangan tekanan darah, dan cek alkohol. Kemudian
Selama pandemi ini, saham ADI kebanjiran proyek baru dan saham melesat. Sepanjang tahun ini telah mengantongi nilai kontrak baru mencapai 17,3 triliun rupiah. Nilai ini mencapai 62,90% dari target total kontrak baru perusahaan sepanjang 2020 yang senilai 27,5 triliun rupiah. Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perusahaan di Bursa Efek Indonesia, kontrak ini paling banyak didapat perusahaan pada November 2020. Pasalnya hingga akhir Oktober saja nilai kontrak baru ini hanya mencapai 7,5 triliun rupiah. Selanjutnya, ada berita pandemi dorong pemanfaatan sistem IT Adikarya hingga 80%. Direktur Utama PT Adikarya Tbk, Entus Asnawi Muhson menyebutkan bahwa pandemi corona ini telah mendorong peningkatan efektivitas pemanfaatan sistem IT hingga 80% dan berdampak pada naiknya efisiensi dari biaya-biaya. Dari analisis kuantitatif dan analisis kualitatif tadi, dapat disimpulkan bahwa hasil-hasil positif ADI beberapa tahun ini patut dijadikan pertimbangan oleh calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan, baik itu mencari capital gain dari penjualan saham ataupun mencari dividen, karena di tahun 2021 ini ADI membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 1,70%. Hal ini juga diperkuat dengan hasil income statement yang dimana revenue atau pendapatannya itu selalu meningkat dari 4 tahun terakhir, dan balance sheet yang di bagian asetnya itu selalu meningkat dari tahun ke tahun, yang itu menandakan bahwa perusahaan ini itu sangat bagus. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.